Semarang, seperti banyak kota besar lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal kemacetan lalu lintas. Kemacetan-kemacetan di persimpangan menjadi penyebab utama peningkatan waktu tempuh dan polusi udara dalam kota. Apalagi dengan sangat kurangnya sinkronisasi pengaturan lalu lintas menyebabkan antrean panjang kendaraan, terutama di jam-jam sibuk. Tetapi dengan urbanisasi yang cepat, solusi teknologi menjadi semakin krusial untuk memantau, menganalisis, dan mengelola alur kendaraan menjadi lebih efektif. Sehingga bisa dikatakan, solusi berbasis teknologi yang efisien menjadi sebuah tantangan baru untuk mengatasi masalah ini. Maka untuk menjawab tantangan tersebut, kami memperkenalkan solusi berbasis teknologi image detection dengan memanfaatkan algoritma konvolusional neural network atau CNN atau algoritma turunan dari AI dan deep learning yang diterapkan melalui framework YOLO V8. Yang mana nantinya diharapkan sistem ini akan mampu mendeteksi kendaraan secara real time dari kamera CCTV yang dipasang di berbagai persimpangan jalan. Dan dengan algoritma CNN, nantinya objek kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lainnya dapat dikenali, yang kemudian dihitung dan dianalisis untuk membantu pengelolaan lalu lintas secara otomatis dan dinamis. You Only Look Once atau YOLO adalah sebuah framework CNN yang digunakan untuk mendeteksi objek berbasis citra. Cara kerjanya dimulai dari menginput gambar yang biasanya berukuran tetap atau persegi. Misalnya 448 dikali 448 atau lain sebagainya. YOLO membagi input gambar menjadi grid ukuran S kali S. Misalnya pada YOLO V8, gambar dibagi menjadi grid dengan berukuran 13 kali 13, 26 kali 26 atau 52 dikali 52, tergantung pada skala prediksinya. Yang mana pada setiap grid bertanggung jawab untuk mendeteksi objek yang memiliki pusat di dalam grid tersebut. Setiap sel dalam grid memprediksi beberapa bounding box, biasanya lebih dari satu. Untuk setiap bounding box, YOLO memprediksi beberapa informasi penting, yaitu koordinat bounding box, X, Y, lebar, dan tinggi, yang dihitung relatif terhadap posisi sel grid, serta nilai confidence score-nya. Confidence score ini mengidentifikasikan tingkat keyakinan model bahwa bounding box tersebut berisi objek, serta seberapa tepat prediksi bounding box tersebut. Selain memprediksi bounding box, setiap sel grid juga memprediksi probabilitas untuk setiap kelas objek. Probabilitas ini menunjukkan seberapa yakin model bahwa objek yang terdeteksi dalam bounding box tersebut termasuk ke dalam kelas tertentu, misalnya mobil, motor, dan benda-benda lainnya. Untuk mendapatkan hasil akhir, YOLO mengalihkan nilai confidence score dengan kelas probability. Bounding box dengan confidence score rendah akan diabaikan menggunakan teknik thresholding. Bounding box yang tersisa kemudian menjadi hasil deteksi akhir yang mencakup koordinat objek, label kelas, dan tingkat keyakinan atau confidence score dari model tersebut. Dalam pengaplikasiannya, kami menggunakan data berupa hasil rekaman dari CCTV publik yang ada di Kota Semarang. Hasil rekaman ini juga kami variasikan dari berupa waktu, tempat, dan juga harinya agar mendapatkan hasil maksimal nantinya ketika di training. Setelahnya, setiap video-video yang dikumpulkan akan dipecah setiap framenya menjadi gambar-gambar untuk di training nantinya. Dan dalam proyek kali ini kami telah berhasil mengumpulkan lebih dari 800 gambar dari setiap video yang ada untuk nantinya di labeling dan diberikan boundary box dalam setiap objeknya. Kami menggunakan RoboFlow yang mana merupakan sebuah tool computer vision untuk melakukan labeling, juga memberikan boundary box untuk setiap objek yang ada pada gambar. Untuk penggunaan RoboFlow-nya, yang pertama, upload seluruh gambar yang telah dipecah dari setiap frame yang ada pada video ke dalam RoboFlow. Dan untuk setiap gambar yang telah diupload, dibagikan untuk keseluruhan tim, yang mana mereka akan melakukan anotasi untuk setiap gambar yang ditugaskan kepadanya. Saat melakukan anotasi, boundary box yang diberikan pada objek harus sesuai dengan kelasnya, agar objek tersebut diberikan label yang sesuai. Objek-objek yang juga hanya kelihatan bias akan dibiarkan dan tidak diberikan boundary box atau tidak dilabelkan, agar tidak terjadi false positif ketika nantinya model memprediksi.
Setelah keseluruhan gambar telah dianotasi, maka selanjutnya gambar-gambar tersebut akan dimasukkan ke database dengan dipecah menjadi data train, data test, dan data valid. Dan setelah data di-split dan dimasukkan ke database, selanjutnya kita melakukan train untuk algoritma YOLO. Dan untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah menginstal keseluruhan library yang diperlukan untuk menginstal model CNN dan framework YOLO, juga RoboFlow untuk mengupload database yang telah kita bangun sebelumnya. Dan setelah data diimport ke folder, data tersebut memiliki data.dyml yang mengarahkan ke setiap data train, data test, dan data valid. Lalu diedit data.dyml tersebut agar sesuai dengan folder yang ada. Lalu setelahnya kita melakukan training untuk model CNN dengan algoritma YOLO untuk 200 epoch. Lalu setelah berhasil di-train, dia akan menghasilkan folder baru bernama folder runs. Yang mana folder runs ini berisi evaluasi-evaluasi dari hasil train, juga model terbaik setelah di-train dengan 200 epoch. Lalu setelahnya bisa dilihat hasil evaluasi dari train sesuai dengan gambar yang dihasilkan dari folder runs tersebut. Lalu setelah berhasil menghasilkan model terbaik, kami masukkan ke dalam model predict untuk dapat memprediksi tren kemacetan atau kepadatan dari setiap objek yang ada di jalanan dari hasil data real time yang ada di jalanan, baik berupa video rekaman, stream, atau bahkan disambungkan dengan device CCTV yang ada di jalan tersebut. Lalu dapat dilihat model berhasil memprediksi setiap objek yang ada pada frame dari video-video tersebut. Lalu model juga dapat memprediksi berapa banyak objek yang masuk ke dalam box. Box ini adalah untuk mengetahui tingkat kemacetan dan kepadatannya. Semakin banyak rata-rata objek yang masuk ke dalam box tersebut, maka dapat dikatakan tren kemacetan terjadi atau tren kepadatan terjadi pada jam tersebut. Dan dalam proyek kali ini kami juga membangun website yang sesuai dengan model predict yang telah kami bangun sebelumnya. Sehingga dari web tersebut kita dapat melihat tren kemacetan dari setiap tempat dan waktu. Selain itu, analisis tren kemacetan dapat diperoleh dari data yang dihasilkan, sehingga memberikan wawasan baru tentang pola kepadatan kendaraan di berbagai lokasi, waktu, dan hari. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang pola lalu lintas dan tren kemacetan. Sehingga dengan data-data ini, kita bisa mengoptimalisasikan contohnya durasi lampu lalu lintas untuk menyesuaikan pengaturan sehingga sesuai dengan tren yang terdeteksi dan mengurangi waktu tunggu kendaraan secara signifikan dan membuat lalu lintas menjadi lebih lancar dan efektif. Jadi secara ringkas, data yang terkumpul dapat digunakan untuk mendeteksi tren kemacetan di persimpangan-persimpangan utama. Dengan informasi ini sehingga pemerintah kota bisa merencanakan kebijakan lalu lintas menjadi lebih baik untuk efisiensi dalam jangka panjang dan mengurangi polusi akibat dari kemacetan tersebut. Sekian dan terima kasih. Tim Hore juara.